Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu, saya Muria dan saya akan memaparkan beberapa materi yang berjudul persuratan dan kearsipan di dalam lingkup sekolah. Dan beberapa materi selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Saudara Ridwan dan Saudari Diah Nur Fauzia. Sebelumnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan materinya. Materi pertama, saya akan menjelaskan persuratan di lingkup sekolah. Dan yang dijelaskan terlebih dahulu yaitu ada pengertian surat. Pengertian surat menurut Kemendikbud nomor 091/U1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Dan surat adalah setiap tulisan yang berisi sebuah pernyataan dari penulisnya dan dibuat dengan tujuan penyampaian informasi kepada pihak lain. Dan kita tarik dari pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa surat juga termasuk alat komunikasi tertulis. Dan surat juga merupakan salah satu alat komunikasi administrasi antara sesama pegawai atau pejabat, baik secara intern maupun dengan pihak luar secara timbal balik. Macam surat. Menurut Syahril dan Asmidir Ilyas pada tahun 2009 halaman 200 hingga 202, ada beberapa macam-macam surat, yaitu yang pertama ada surat dinas. Surat dinas adalah surat yang berisikan hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Lalu yang kedua ada nota dinas. Adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan, yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Yang ketiga ada memo. Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang keempat ada surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang ditunjukkan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, atau barang, dan bahan lain yang dikirimkan. Yang kelima ada surat kawat atau telegram. Telegram adalah surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa dan atau sandi mengenai hal yang perlu disampaikan melalui telegraf. Lalu yang keenam ada surat keputusan. Surat keputusan adalah surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Yang ketujuh ada surat edaran. Surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan dan atau pemerintah yang telah ada. Yang kedelapan ada surat undangan. Surat undangan adalah surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang kesembilan ada surat tugas. Surat tugas adalah surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan kegiatan. Yang kesepuluh ada surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi kewenangan penerimaan kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa. Yang ke-11 ada surat pengumuman, adalah surat yang berisi pemberitahuan mengenai sesuatu hal yang disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Yang ke-12 ada surat pernyataan. Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Yang ke-13 ada surat keterangan. Surat keterangan adalah surat yang berisi keterangan suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Yang terakhir ada berita acara. Berita acara adalah surat yang berisikan laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Baiklah, materi yang selanjutnya itu adalah langkah-langkah penyusunan surat. Nah,
Dalam penyusunan surat yang baik bukan sekedar merangkaikan kalimat demi kalimat, melainkan memerlukan kriteria tertentu agar surat yang disusun tampak menarik, efektif, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pengonsep atau penulis surat perlu memperhatikan langkah-langkah penyusunan surat. Nah, berikut ini ada beberapa langkah-langkah dalam penyusunan surat. Yang pertama itu, sebelum memulai menulis surat, perlu ditetapkan dan dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang akan disampaikan di dalam surat ini. Yang kedua, permasalahan itu disusun menurut urutan yang telah ditetapkan, kemudian diuraikan secara sistematis melalui kalimat demi kalimat. Yang ketiga, kalau diperlukan, uraian itu dapat dilengkapi dengan sejumlah data yang relevan. Yang keempat, setiap pokok persoalan hendaknya disusun dalam sebuah paragraf yang jelas. Yang kelima, setelah selesai ditulis, surat itu hendaknya diperiksa kembali untuk mengetahui apakah masalah yang akan disampaikan sudah tuntas ataukah belum. Yang keenam, jika masih ada masalah yang terlupakan, hendaknya masalah itu segera disisipkan. Demikian pula jika ada penggunaan kalimat atau kata yang kurang baik atau penggunaan tanda baca kurang tepat, segera diperbaiki. Yang ketujuh, jika semuanya telah lengkap dan dianggap memadai, barulah konsep itu diketik dengan rapi. Yang terakhir, sebelum ditandatangani, surat yang telah diketik rapi perlu diperiksa secara teliti sekali lagi untuk memastikan. Itu langkah-langkah dalam membuat surat yang baik. Baiklah, materi yang selanjutnya itu tentang langkah-langkah pengelolaan surat. Pengelolaan surat melibatkan beberapa unsur-unsur, diantaranya yaitu yang pertama, penerima surat atau pengirim surat adalah petugas yang menerima surat masuk atau mengirim surat keluar. Yang kedua, pengarah surat adalah pimpinan satuan kerja yang menangani surat menyurat dan kearsipan atau petugas yang ditunjuk untuk mengarahkan surat sesuai dengan masalahnya. Yang ketiga, pengelola surat adalah petugas yang mengolah atau menyelesaikan isi suratnya. Yang terakhir, penata arsip adalah petugas yang melaksanakan penataan arsip. Nah, ini adalah unsur-unsur dalam pengelolaan sebuah surat. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kearsipan di lingkup sekolah. Pengertian dari arsip. Menurut Lembaga Administrasi Negara, dalam bukunya A.W. Wijaya mengemukakan bahwa arsip adalah segala kertas naskah, foto, film, mikrofilm, rekaman, suara, gambar peta, gambar bagan, dan dokumen-dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, asli ataupun salinan, serta dengan segala macam penciptaannya dan menghasilkan atau diterima oleh sesuatu organisasi atau badan sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi, prosedur, pekerjaan, atau kegiatan pemerintah lainnya, atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. Menurut Dr. Andes Wursanto, kearsipan adalah proses kegiatan pengurusan atau pengaturan arsip dengan mempergunakan suatu sistem tertentu sehingga arsip-arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu diperlukan. Jadi, itulah pengertian-pengertian dari arsip. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pengelolaan kearsipan. Nah, penentuan kebijakan perorganisasian kegiatan pengelolaan surat atau arsip secara baku pada suatu instansi atau sekolah. Biasanya ada 3 asas pengelolaan arsip yang dapat diterapkan sesuai dengan tipe instansi atau sekolah, yaitu diantaranya yang pertama asas sentralisasi, yang kedua asas desentralisasi, yang ketiga atau yang terakhir yaitu asas gabungan. Nah, yang asas sentralisasi yang pertama adalah asas sentralisasi, yaitu asas pengendalian kegiatan pengurusan surat atau arsip baik itu surat masuk maupun surat keluar dan sepenuhnya dibebankan dan dipertanggungjawabkan secara terpusat kepada satu unit dalam instansi tersebut. Yang kedua, yaitu asas desentralisasi. Asas ini merupakan pengendalian dari kegiatan pengelolaan arsip sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu asas gabungan.
Asas ini adalah asas pengendalian kegiatan. Pengurusan surat dapat dilakukan pada masing-masing unit kerja, namun pengendaliannya secara terpusat. Oke, lanjut ke materi tentang sistem penataan arsip. Nah, sistem penataan arsip ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu berdasarkan masalah. Yang kedua yaitu berdasarkan abjad. Yang ketiga berdasarkan tanggal. Yang keempat berdasarkan nomor, dan yang terakhir berdasarkan wilayah. Untuk yang pertama, langsung saja, yaitu yang pertama sistem penataan arsip berdasarkan masalah. Sistem subjek ini merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. Yang kedua, yaitu sistem penataan arsip berdasarkan abjad. Pada sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai dengan Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Yang ketiga yaitu sistem penataan arsip berdasarkan tanggal. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari datangnya surat. Kemudian, arsip atau file disusun berdasarkan waktu dengan frekuensi tertentu, misalnya dalam jangka pendek yaitu harian, mingguan, atau bulanan, atau dalam jangka panjangnya itu bahkan per tahun. Ini dilakukan berdasarkan keperluan masing-masing. Yang keempat yaitu sistem penataan arsip berdasarkan nomor. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan instansi, yang disebut juga indirect filing system, karena penentuan nomor yang akan digunakan memerlukan pengelompokan masalahnya terlebih dahulu. Yang kelima atau yang terakhir, sistem penataan arsip berdasarkan wilayah. Sistem penyimpanan arsip wilayah atau geografis adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Surat disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografis atau wilayah atau kota dari surat berasal dan tujuan surat dikirim. Dalam penyimpanannya, menurut sistem ini harus dibantu dengan sistem abjad atau sistem tanggal. Sama halnya dengan subjek atau nomor, susunan GUID dan foldernya diatur menurut tingkatan tempat. Oke, selanjutnya yaitu prosedur penataan arsip. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk menata arsip. Di antaranya yang pertama yaitu meneliti arsip yang akan disimpan. Yang kedua, mengelompokkan arsip. Yang ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Yang keempat, mengklasifikasikan arsip. Yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang terakhir yaitu menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Mungkin materi kali ini saya sampaikan sampai di sini dulu. Terima kasih.